juga, oh ternyata mereka kasih dana ke kita untuk bikin project pilot dan segala macam, ternyata bekerja dengan baik. Jadi sebenarnya nanti tidak ada rumus tunggal lah. Setiap produk, setiap service itu beda-beda lah. Anda lakukan banyak lagi. Ya kalau saya di Harachi kan ditambahin apa? Sebar brosur, brosur cetak. Kayaknya kuno banget ya. Pasang spanduk di pohon-pohon kan gitu kan juga kayaknya kuno banget. Tapi itu yang bisa dilakukan juga kan gitu. Nah, Anda tinggal cek aja mana yang sudah, mana yang belum. Misalnya kan gitu. Oh, konten marketing udah, tradisional PR udah, search engine optimization sudah. Ini idealnya semua dilakukan dengan inilah kan gitu. Sehingga itu akan lebih bagus. Sorry. Ya, jadi kuncinya pada akhirnya ya digital marketing itu hanya tool aja. Nah, yang lebih penting lagi adalah menguatkan basic marketingnya saja itu. Basic marketingnya itu kayak apa sehingga kita bisa memanfaatkan tool itu dengan baik. Nah ini mungkin salah satu analisis saja bahwa punya kalau kita lihat awareness dan interest tadi ya, awareness dan interest itu kalau kita melakukan proses digital marketing yang itu bisa berdampak pada ROI, balik modal lah, return on investment. Jadi itu dilihat kalau awareness-nya 80%, interest-nya bisa 48%, terus kemudian desire-nya bisa 23%, action-nya bisa 9%. Jadi kita bisa dapat 9% dari customer yang terpapar itu. Nah, itu sebelum pakai word of mouth atau viral. Kalau pakai viral marketing yang ada di sebelah kanan, itu bisa sampai ke 36%. Itu kan, wah saya beli sepatu ini karena ini. Gitu. Jadi ini udah sering lah kan gitu kan. Jadi makanya kalau kita sekarang kita lihat ya TikTokmu, Facebookmu itu harimaumu, bukannya mesin uangmu lah kalau sekarang kan gitu kan. Orang berlomba-lomba ke sana gitu. Jadi yang itu yang mesti kita lakukan. Nah, sebagai contoh misalnya gini, sekarang mungkin orang cenderung untuk tidak sekedar membeli produk tapi ingin engage ya dengan ini. Ini sebuah contoh ini mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang kekuatan sebuah storytelling. Mungkin sering dilihat. Mohon maaf Pak, videonya tidak bisa. Oh, nggak jalan ya? Ya, di-share. Sorry. Oke, kalau gitu saya lanjut aja kalau videonya nggak jalan. Saya pikir jalan. Oke, intinya bahwa itu tadi cerita tentang orang yang bisa dengan kata-kata. Jadi itu seorang pengemis yang kata-katanya diubahkan. Tadinya kan kata-katanya basic ya, soal misalnya cuman saya miskin, saya apa dan segala macam. Terus sama perempuan itu diubah menjadi satu kata-kata yang sangat menyentuh. Hari ini begitu indah, tapi saya tidak bisa menyaksikan karena saya buta. Nah, itu yang membuat orang akhirnya mau berdonasi jauh lebih banyak. Jadi storytelling-nya itu nanti dicari aja di YouTube lah. Nah, sama kalau kita lihat misalnya ini mungkin cepet aja nih, waktu saya tinggal berapa menit nih. Aja Pak, selesaikan Pak. Oke.
Ya, oke. Jadi mungkin ini sudah dengar ya, misalnya sudah kita coba saya percepat aja, misalnya ini nanti biar lebih banyak diskusinya. Kopi tuku misalnya kan sampai ini kan juga sebenarnya dari jalan kecil di Cipete lah, bagaimana dia bisa laris dan segala macam. Atau kita bisa lihat lagi nanti yang lainnya. Ini salah satu teman saya lah, bisnis tentang apa lapis Bogor lah ya. Sekarang menjadi mungkin salah satu raja raja oleh-oleh ya di Jogja. Dia punya bakpia, kukus. Jogja di Surabaya juga punya, dan ini omsetnya udah triliunan, dan itu semua digarap dengan baik lah sosial medianya dan segala macam. Dan kalau kita lihat juga salah satu pakar marketing yang cukup menarik untuk dilihat, terutama untuk yang yang suka mendapatkan original viral segala macam itu adalah, jadi Mas Handoko ini yang membuat M-Block di M-Block itu menyulap kawasan rumah tua menjadi satu konsep kafe, tempat meeting dan segala macam yang menarik. Jadi kalau dia punya konsep, karena era sekarang itu misalnya gini, viral-viralan itu udah begitu banyak. Kadang-kadang orang akan kembali kepada satu konten yang sangat origin. Karena tidak semua yang di-endorse itu akan sukses. Kalau enggak, atau salah satu favorit resto Iga lah, saya nggak sebut brandnya, itu favorit banget bagi saya dan rasanya itu enak luar biasa. Ketika launching, waduh, itu endorse-nya luar biasa, kelas menteri pun ikut kan gitu kan. Maaf Pak Burhan, sepertinya sinyalnya kurang baik ya. Gimana, udah masih dengar nggak? Masih, cuma videonya freeze. Oh, video ini udah ganti belum? Sekarang baru ganti ke Mbok Ndoro. Oke. Ya, ini cerita tentang tadi si Pak Handoko itu yang mengubah konsepnya ini komplek perumahan tua Peruri ya, komplek perumahan tua Peruri, tetapi dia ubah dengan rekonsep dan segala macam, sehingga sekarang sebelum pandemi itu sebenarnya ramai banget lah kan gitu kan, jadi satu tempat yang hit dan segala macam kayak gitu. Nah, kembali lagi tadi seperti yang saya sampaikan, ketika produk viral aja tidak cukup, tapi bagaimana produk itu memenuhi kebutuhan customer kan gitu kan. Jadi contoh tadi satu produk yang keren di endorse menteri dan segala macam, tapi setelah 3 bulan ternyata juga bisa lemes kan gitu kan kalau produknya tidak cocok gitu. Jadi walaupun viral dan segala macam ya tentu itu penting, tetapi kita juga harus penting bahwa produk itu memang memenuhi kebutuhan customer lah kan gitu, karena kita melihat. Saya mungkin masuk ke contoh aja. Jadi mungkin kalau di sini sebenarnya kalau secara teori sih ada rumusnya lah, yang diomongin, yang dipromosikan, yang disellingkan, kemudian social network menjadi word of mouth, kemudian kita bisa ukur word of impact-nya. Tapi di luar itu mungkin saya kasih contoh mungkin. Nah, saya nggak tahu ini apakah videonya bisa jalan nggak? Jalan nggak, Pak? Tidak, apakah Pak. videonya jalan? Jalan tapi Pak. Ya, Pak. Ya, ini cerita tentang House ya. Oke. House dulu bagaimana salah satu konten marketing yang bagus lah ya kan gitu kan. Itu jadi ini Mas Gufron, salah satu teman saya kan gitu kan, bagaimana dia menggunakan kuat konten marketing ala House. Jadi yang dia lakukan yang pertama, ini ketika pembukaan pertamanya, jadi dia pengen sesuatu yang beda lah kan. Jadi konten marketing dia pengen sesuatu yang tidak jaim, lucu, dekat customer. Dan yang lebih penting lagi ini adalah risetnya, dia bisnisnya udah banyak lah ya kan gitu kan, ada yang berhasil, sebelumnya udah banyak bisnisnya, sebelum bisnis House lah ya. Tetapi salah satu yang berhasil itu adalah dia memotret kebutuhan dari kelas BC tadi,
bahwa dia butuh minuman yang enak, murah, terjangkau, tetapi juga membawa kesan bahwa kalau minum itu terkesan keren. Dan itu salah satunya dia luncurkan dengan The Power of Gojeng, kan gitu kan. The Power of Gojeng itu 5.000 rame lah kan gitu kan. Nah, ini dia luncurkan di dekat BINUS, ya kan gitu. Nanti penting banget tadi memahami unique selling proposition itu. Di dekat BINUS di Jakarta Barat situ, di situ kalau kita lihat mungkin pasti orang menebak bahwa ini pembelinya ini segmennya itu mahasiswa. Nah, kalau dianalisis sebenarnya enggak, segmennya itu mix antara mahasiswa dan penduduk kampung, kan gitu. Nah, kemudian di cabang kedua dia mencoba masuk ke komplek yang benar-benar nggak ada mahasiswanya, penduduk kampung aja. Kampungnya tipe-tipenya kayak gini ya, padat, motor rame, nggak pakai helm dan segala macam kayak gitu. Nah, ini omsetnya bisa sampai 12 sampai 15 juta per hari, itu bisa dibayangkan kan, jadi banyak lah itu. Nah, itu seperti kayak menemukan tambang emas dengan kekuatan konten, dan konten-kontennya dia selantiasa lucu-lucu lah. Misalnya foto-foto itu lengkap lah ya, dia ada giveaway-nya, produk dan segala macam. Kemudian sayangnya ini videonya nggak kelihatan ya. Oke, saya next saja. Oke, nah ini juga termasuk menggunakan komik, ikonik dan segala macam kayak gitu. Itu. Kemudian juga mengandalkan endorser. Nah, intinya benar-benar ini satu yang sesuatu yang lain gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang ini juga salah satu tips kontennya, misalnya pertama kalau untuk di dunia kan ini pakai cara kan gitu kan. Nah, saya satu kutipkan aja salah satu strateginya Bittersweet Berry di TikTok followernya juta ya, 1 juta sekian kalau nggak salah. Ini ngehit banget ini mbak-mbak ini. Jadi rumusnya ada 3 kan gitu kan. Rumusnya ada 3, yaitu cerita tentang produk, cerita tentang behind the product, entertain dan endorser kan gitu. Nah, ini apakah bisa diputar apa ini ya? Ya, ini contohnya tentang produk ya, kan gitu kan. Oke. Kemudian, kemudian tentang nanti teman-teman semua, karena videonya nggak bisa diputar di sini, jadi mungkin nanti bisa dicari aja di TikToknya aja. Betapa lucu-lucunya. Jadi dia ada 3 hal. Jadi ada tentang produk, ada cerita tentang behind the scene, terus kemudian juga tentang ini satu lagi. Nah, misalnya kayak ini ini penontonnya bisa sampai 4 jutaan lah, penontonnya sampai 8 juta, tapi nanti akan kalah sama yang terakhir kali. Nanti dicari aja ya di TikTok karena videonya nggak bisa diputar. Jadi betapa si Mbak ini itu. Nah, yang terakhir ini yang lebih dahsyat ini 8 juta kan gitu kan. Modalnya sih Alphard kan gitu kan. Modalnya bukan Alphard. Nggak, ini yang main di sini justru bukan ownernya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada ownernya. Di sini bukan ownernya. Nanti tinggal dilihat aja. Gitu. Jadi mungkin kalau dilihat, jadi bahwa ya di dalam digital marketing itu bahwa kita bisa juga memasukkan unsur happiness marketing itu tadi. Jadi ada unsurnya ini misalnya ada company news, employees, ada produk, ada user generated content, ada repost customer dan segala macam. Ya, yang keempat adalah tadi ya fun dan entertainment. Dan kadang-kadang kita tidak harus keluar biaya mahal ya untuk ini contoh aja misalnya ketika Tempo ulang tahun di beberapa tahun lalu ya. Satu PR bagi saya misalnya bagi teman-teman di Tempo adalah bagaimana membuat acara ulang tahun itu viral di Twitter. Kan kurang gendeng banget ini kan, nggak pakai budget, mau bikin ulang tahun viral di Twitter. Nah, yang kita lakukan waktu itu caranya adalah
Oke, kita cari narasumber deh, kan gitu kan, narasumber yang bisa diajak ngobrol bareng kan. Kebetulan ini ada Bambang Wijoyanto, kemudian kita juga ajak juga Mas Ahmad Zaki waktu itu pendiri Bukalapak. Nah, yang terpenting adalah modal kita. Oke, kekuatan sosial media itu kan dikendalikan oleh banyaknya postingan. Nah, 600 karyawan kita kumpulin aja lah, santai-santai aja kan gitu, kita gelarin tiker aja, kan gitu kan. Terus kemudian yang penting kan mereka itu, cita-cita orang itu kan berfoto ya. Nah, ini masih di masa itu ya. Di masa itu kan gampang kayak gini aja. Ya udah modalin satu kotak kayak gini aja itu udah bikin viral gitu ya. Jadi, nah dan itu terbukti. Nah, di sini kan Tempo 45 tahun itu trending viral gitu, ngalahin artis Rina Nose, Zain dan segala macam kan gitu. Nanti ada acara-acara yang lain gitu. Ini acara Tempo juga yang lain, misalnya Brompton dan segala macam. Nanti kita juga memainkan itu, termasuk acara kita membranding Tempo. Tempo ini, aduh kok mungkin banyak orang merasa tua banget ya. Kita brandingnya dengan cara, oke, kita kebetulan anak-anak suka ngopi di kantor, nah ya sudah. Kemudian kita bikin komunitas ngopi di kantor, setiap minggu waktu itu kita bagi-bagi 100 cup kopi. Kopi kan murah lah, 100 cup itu cuma sekilo juga nggak ada, kan gitu kan. Nah, kita bikin acara di stasiun Palmerah, itu yang tengah atas itu, kemudian kita artis lama-lama juga, ikut dong, kan gitu kan, menteri ikut dong, kan gitu kan, terus ya udah jadi rame lah. Jadi kita bikin sesuatu yang lain, kan gitu kan, aktivitasnya yang murah-murah. Jadi tentu ini lebih untuk membangun image ya, bahwa Tempo bukan brand yang tua gitu ya, kan gitu. Jadi itu yang dilakukan gitu. Nanti ini video-video yang nggak mungkin bisa diputar gitu. Kira-kira itu mungkin sebagai pengantar, mungkin diskusinya nanti takut waktunya habis sementara. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan sih. Walaupun masih ada tema-tema yang lain. Saya sih siap, mau 5 jam juga siap. Ya. Silakan, Pak. Ya, menarik sekali memang Pak Burhan materinya, yaitu tentang bagaimana kita melakukan marketing ya sebelum digitalnya dibuat ya, bagaimana menciptakan value, kemudian mengetahui customer kita, gitu ya. Salah satunya mungkin kalau bisa saya sebutkan secara singkat ya tadi, bagaimana kita menciptakan value, mengetahui customer, mengetahui kompetitor, kemudian mengetahui kekuatan kita. Oke, baik. Sebelum kita ke pertanyaan, mungkin saya mencoba mengingatkan ke peserta untuk mengisi pre-survey dan post-survey. Linknya ada di link chat. Kemudian mungkin kita ke diskusi ya Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang tadi boleh dibacakan, Mbak? Teknis. Sebentar. Harus saya lihat dulu. Ya, ini ada yang bertanya, tadi salah satunya ada yang bertanya kalau kita buka toko kelontong, kemudian bagaimana toko kelontong dan aqua tadi ya, bukan aqua, air mineral. Bagaimana cara membuat konsep digitalnya? Oke, saya jawab dulu ya. Mungkin kalau toko kelontong dan aqua, bukan aqua ya, air mineral ya. Dan ini bisa yang pertama tadi seperti kita lakukan kan sebenarnya digital marketing ini ada banyak ya, seperti yang ada di materi presentasi itu. Nah, salah satu yang belum masuk di situ salah satunya sebenarnya adalah WhatsApp, powerful-nya WhatsApp ya. Nah, saya tadi udah cerita misalnya tukang sayur. Misalnya gini, kita lihat bahwa konsumen kan sebenarnya lebih banyak beli misalnya kayak air mineral ya.
itu kan biasanya yang beli itu kan nggak mungkin jauh-jauh kan, nggak mungkin kita kirim pakai apa online delivery apa segala macam, itu kan mahal di ongkos kan gitu kan. Itu kan berarti pembelinya sekitar kita ya, pembelinya sekitar kita. Mungkin bisa sampai apakah cuma 500 meter, apa satu komplek, bahkan mungkin bisa sampai 5 kilo sih ya, kan bisa sampai 5 kilo. Nah, yang pertama kita lihat aja dulu, misalnya gini, coba konsumen yang sudah beli itu tipenya kayak apa itu didata kan itu. Nanti setiap orang yang beli didata lah nomor handphonenya apa, dan nanti sebenarnya ada trik-trik cara untuk mengumpulkan handphone tanpa orang merasa terganggu kan, misalnya gini, oh kalau saya sih misalnya gini, kalau dia mau ngasih data dia akan dapat misalnya gini, kita pakai sistem poin misalnya di saya ya, pakai sistem poin kalau dia beli 10 kali itu gratis 1 misalnya kan, tapi kita punya sistemnya nih. Itu kan ada misalnya gini, misalnya pakai aplikasi POS seperti kayak Moka pun ada yang versi advance-nya gitu ya, bukan sekedar mesin-mesin untuk menghitung misalnya seperti itu, atau pakai cara yang lain, kita iming-iming yang lain sehingga kita intinya dapat nomor handphone. Dari nomor handphone lah itu kemudian kita bisa ngeblas WA dan segala macam. Nanti kalau Bapak Ibu pengen ngeblas WA, hati-hati, jangan spamming, jangan sering-sering apa segala macam. Mungkin yang paling gampang kita pasang dulu aja di WA story kita kan, itu di WA story. Terus kemudian nanti kalau mau ngeblas sampai katakanlah ribuan atau nomor dan segala macam, itu harus pakai software khusus kan gitu, software khusus supaya nomor kita nggak diblok kan gitu, software khusus, dan itu dia kasih ada tool-toolnya sehingga misalnya pengirimannya akan dijedain setiap katakanlah 5 detik atau berapa detik dan segala macam. Jadi kalau untuk toko kelontong dan segala, salah satunya adalah WA nomor 1. Nah yang kedua sebenarnya kita kan bisa kelompokkan dua tuh, pembeli yang partai besar atau kalau istilah kerennya B2B lah, business to business, atau partai eceran kan, business to customer kan gitu. Kalau bisnis eceran ya belinya itu. Tapi kadang-kadang mungkin kan di sekitar kita itu ada hotel, ada restoran, ada kafe dan segala macam. Coba dipasarkan, bisa melalui datang langsung, bisa melalui WA dan segala macam kayak gitu untuk dipasok bahannya kan gitu kan. Jadi memang macam-macam kan gitu kan. Jadi kalau kayak toko kelontong untuk masuk ke online dan barang-barangnya itu kan relatif sama dengan toko-toko yang lain, nah itu menjadi satu effort tersendiri. Tapi ini ada satu kasus menarik ya, di depan kompleks saya ini ada toko, nggak disebut toko kelontong sih, toko elektronik lah, elektronik kecil kan gitu, cuma satu outlet kecil. Saya lihat itu pembelinya jarang, tapi karyawannya banyak. Setiap saya lewat itu selalu karyawannya sibuk bungkusin, krak pakai selotip dan segala macam. Jadi kalau untuk barang-barang yang bisa dipasarkan lewat delivery kan gitu kan, ya udah masuk aja ke marketplace, taruh di Tokopedia, toko di Bukalapak, di Shopee dan segala macam. Nah, itu menjadi salah satu tool yang lain sih kan gitu. Tapi kalau sekedar toko kelontong biasa, maka sebenarnya sama sih, saya juga kayak membuat warung, itu kuncinya adalah bahwa kita itu harus dikenal oleh orang yang berjarak 1 sampai 5 kilo itu. Nah, itu. Nggak usah, maksudnya jangan canggih-canggih dulu, wah ini Facebook kita iklannya keren, viral. Kayak tadi misalnya Bittersweet Najwa, Bittersweet by Najla. Nah, yaitu kalau penjualannya bisa kita kirim ya, kue bisa kita kirim, baju bisa kita kirim. Nah, tapi kalau kayak air itu kan ngirimnya ya harus pakai motor, harus pakai apa itu. Nah, sebaiknya kita kita datengin masjid dulu, kita kasih gratis dulu, kita apa segala macam. Terus nanti pengurus-pengurusnya yang jadi kenal kan gitu kan. Oh ya, kalau beli air mineral di situ aja kan gitu. Kalau beli sesuatu di situ aja. Jadi itu lebih bisa menggunakan semacam kayak sebenarnya tradisional PR ya kan gitu kan. Jadi PR yang marketing PR, jadi PR kita dikenal sebagai orang yang baik lah kan gitu kan, sehingga nanti orang akan kembali lagi ke kita. Itu sih Mbak. Lanjut. Ya, baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Mbak nih ya, Kenyara Nesiantari. Siang Pak Burhan, bagaimana cara meningkatkan follower IG? Terima kasih.
Itu Pak. Oke. Oke, untuk follower IG ya, orang lain sekarang malah nanyanya meningkatkan follower TikTok. Ya, Ya, yang tanya juga Pak, gimana bisnis ya itu satu PR bersama lah. Apalagi di era sekarang kan istilahnya gini, strateginya relatively sama ya, relatively sama antara masing-masing orang dan masing-masing itu. Nah, salah satunya adalah tadi sebenarnya. Pertama, konten kita itu sebaiknya menarik ya, kan gitu kan. Mungkin saya yang full in charge itu kan ada di tempo.co kan gitu kan. Tempo.co itu misalnya gini, bagaimana konten Tempo yang serius itu bisa dibikin agak ringan atau mungkin bahasa ininya adalah receh misalnya karena gitu kan. Nah, itu satu satu PR lah kan gitu kan. Nah, salah satunya adalah pertama Anda harus konsisten bikin konten gitu kan. Nah, yang kedua kontennya itu harus terdiri dari 3 hal tadi kan gitu kan. Satu konten tentang cerita tentang produk, satu cerita tentang behind the product, behind the staff, behind the owner, behind dan segala macam. Yang ketiga cerita tentang sesuatu yang sangat entertain lah kan gitu, bisa gandeng endorse dan segala macam. Saya coba share ini ya, materinya tadi kan nggak keputar ya, mudah-mudahan ini keputar. TikToknya Bittersweet by Najla. Sebentar. Saya pilihkan satu, udah kelihatan ya ininya? Sudah Pak. Oke, pertama tentang produk dulu ya. Oke, ini cerita tentang produk. Ini produk. Keputar nggak? Keputar Pak. Nggak ada suara ya mungkin. Oke, jadi itu cerita tentang produk. Jadi tadi kan ada 3 bagian ya. Kalau kita belajar dari ini ya, salah satu ini kan ownernya si ini Najla ini kan. Nah, pertama tentang produk. Kemudian sebentar, saya mau cari yang lucu-lucu nih. Ini yang penontonnya 8 juta. Ini bukan ownernya, ini karyawannya ini. Ini tim sosmed ini, termasuk yang sok-sokan turun dari Alphard nih. Ownernya yang pakai kerudung ini, krem ini. Ini penontonnya kelihatannya nggak mutu, tapi penontonnya 8 juta. Jadi kalau main TikTok itu harus agak-agak receh-receh. Nah ini ownernya ini. Jadi dia ini lucu, memanfaatkan tren orang yang pamer uang di mesin petipok. Kan kelihatan kurang ajar banget kan. Jadi antara lucu dan segala macam. Tapi ada yang misalnya biasa aja, misalnya seperti ini, misalnya gitu.
Nah, jadi kalau lihat yang seperti itu, jadi kita kelihatan bahwa intinya sampai minimal ada 3 produk ya. Ini kan pengunjungnya 1,7 juta, yang like-nya 50 juta. Jadi ada 3 jenis lah karakter konten itu. Yang pertama adalah tentang produknya, bagaimana produk itu membuat orang tertarik untuk beli. Yang kedua itu tentang behind the scene, tentang karyawan kita, staff kita, kehebatan produk kita, kehebatan prosesnya dan segala macam. Yang ketiga adalah tentang bagaimana sesuatu yang lucu-lucu, yang entertain, tapi yang harus terkait dengan produk kita. Dan memang bisa aja misalnya itu terkait dengan endorses. Misalnya ini Mas ini salah satu konten kreator di TikTok, kan gitu kan. Oke, jadi mungkin seperti itu sih kontennya seperti itu. Tapi nanti kalau untuk Instagram misalnya gini, saya di Tempo yang saya terapkan misalnya gini, sekarang pertumbuhan Instagram saya cukup tinggi ya di tempo.co itu. Sekarang follower tempo.co itu 600.000 lah kan gitu kan. Nah itu 600.000 itu kita dapatkan relatively dengan nyaris juga tanpa budget lah kan gitu kan. Kalau kita lihat apakah Instagram tempo.co udah kelihatan? Udah Pak, udah kelihatan. Oke ya. Nah jadi misalnya gini, salah satu dulu kita pakai foto-foto monoton dan segala macam, kok hasilnya kurang bagus ya. Nah yang harus kita lakukan itu adalah sebenarnya kan bisa analisis konten apa yang paling banyak like-nya, paling banyak engagement-nya, komennya, atau paling banyak sharing-nya. Jadi 3 itu. Jadi kalau di konten kan di Instagram kan kita bisa ketik itu kan insight gitu kan. Nah, insight itu kita bisa tahu jumlah like, jumlah komen, jumlah yang di-save, jumlah yang di-sharing. Nah, dari situ kita menganalisis bahwa yang paling banyak itu misalnya misalnya kayak konten yang ini sama ini udah jelas menang yang ini. Jadi ini konten yang Robin ini konten video, konten yang kalau di media ya, saya mengamati di media ini konten yang berbau kartun itu engagement-nya lebih tinggi kan gitu kan. Jadi itu menjadi oke, sekarang Tempo lebih banyak yang lebih banyak yang main model kayak kartun-kartun seperti ini. Bahkan mungkin beberapa kali konten kita diviralkan oleh orang di WhatsApp kan gitu kan. Nah, jadi memang kita bikin effortnya lebih di sini kan gitu kan, itu untuk di koran Temponya. Tentu setiap produk akan beda-beda sih kan gitu kan. Nanti kalau kita lihat misalnya Mas Gufron di House ya kan gitu kan, Anda melihat perjuangannya mungkin nggak tega kali ya. Kan ya. Coba saya pengen tanya, ini ada owner UMKM yang mau nggak syuting kayak gini? Pakai sarung, pakai kaos dan segala macam. Nah, ini kontennya, ini dia jamin bahwa kontennya itu tinggi kan, karena dia gayanya memang gaya lucu-lucuan kan. Tapi tidak harus selalu begitu, setiap produk, setiap services itu beda-beda. Gitu. Jadi kalau intinya Anda harus konsisten, ya kan? Anda harus konsisten. Nah, ini kalau mau rumus TikTok nih ya, rumus TikTok nih ya, terutama di rumus TikTok nih ya. Rumus TikTok ini rahasia nih. Rumus TikTok ini yang pertama, Anda siapkan dulu konten yang banyak lah. Jadi misalnya gini, Anda siapin kira-kira kalau sehari 3, minimal Anda siap 3 kali 14 hari. Berapa konten itu berarti? 42 ya, 42 konten. Itu sebaiknya sebelum masuk ke itu sebaiknya siapin 42 konten. Jadi supaya nanti Anda nggak pusing di tengah. Jadi dirancang kan gitu kan. Jadi ada semacam kayak plannernya gitu, ada time schedule-nya gitu kan.
oh hari ini akan ngomongin apa, hari ini akan ngomongin apa, hari ini apa, dan segala macam. Semua itu udah dirancang. Sehingga nggak kayak konten personal saya kalau lagi males ya udahlah nggak posting kan gitu kan. Nah, di sosial media nggak bisa gitu. Anda harus sudah planning minimal seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, sebulan ke depan. Nah, TikTok itu Anda rancang minimal sehari 3 ya. Minimal sehari 3, terus satu konten itu jangan panjang-panjang, sekitar 15-20 detikan, kan gitu kan. Supaya apa? Karena algoritma TikTok itu konten yang ditonton sampai selesai itu punya value yang lebih tinggi daripada konten yang tidak ditonton sampai selesai. Jadi daripada Anda bikin konten 1 menit, mendingan 1 menit Anda pecah jadi 2. Part 1, part 2, itu kenapa, itu salah satu rumus yang umum di TikTok. Nah, gitu. Jadi terus kemudian kontennya juga tentu harus menarik dan segala macam, sehingga orang merasa bahwa memfollow Anda itu dapat manfaatnya, kan gitu. Bukan sekadar apa ini ya, kan gitu. Tapi kalau memfollow misalnya, mungkin ada manfaat diskonnya, ada manfaat bahwa ada ilmu baru, ada apa sesuatu, ada misalnya artis keren atau hiburan dan segala macam kayak gitu. Nah, itu yang membuat karena konten kita bermanfaat dan kita rancang selama itu. Nah, nanti mungkin ada 1-2 konten kita yang di TikTok yang masuk namanya FYP ya, for your page kan gitu kan, sehingga itu lebih bagus lagi gitu. Baik, mungkin ini panjang sekali. Silakan kalau ada yang lain. Caranya dari bagaimana cara meningkatkan follower IG, jadi bagaimana mengisi konten agar lebih menarik. Nah, berikut ini ada pertanyaan dari Profesor Caroline. Profesor Caroline ini adalah ketua dari AIC. Yeah. Pertanyaannya adalah ceritanya tadi soal menyasar konsumen menengah ke bawah. Tapi bagaimana kalau positioning kita itu memang menengah ke atas? Karena kalau dilihat, kalau untuk produk kria yang ekspor ke luar negeri itu biasanya posisinya itu untuk menengah ke atas. Tapi kalau bagaimana kita bisa menyasar untuk menengah ke bawah dengan produk kita yang sudah menengah ke atas, gitu mungkin. Oke, terima kasih Prof. Pertanyaannya, jadi memang saya punya temen nih ya kan, dia tinggalnya di Bantul, kan gitu. Dia sudah berjualan atau ke lebih 192 negara. Pokoknya tinggal 1 negara yang belum pernah dia jual, yang dia jadi target pasar, yaitu Korea Utara aja, kan gitu kan. Mayoritas ininya mayoritas itunya produknya pasti karena di luar negeri memang menengah ke atas. Nah, pada hakikatnya kan gini, menengah ke atas pun itu punya istilahnya apa ya? Punya satu kebiasaan-kebiasaan tertentu. Nah, dia misalnya gini, dia itu berjualan lewat berbagai platform. Ada lewat Amazon, kadang-kadang lewat Shopify. Di Amazon pun itu ketika saya tanya, kamu jualan apa? Macam-macam sih. Salah satunya adalah dia nyebutnya kayaknya murah ya, panci kan gitu kan. Nah, tapi kan kita bisa melihat bahwa panci yang dijual di marketplace itu harganya sangat-sangat bervariasi. Dia ambil produk di Cina, kemudian dia kirim ke Amerika. Tentu segala prosedur dan segala macam itu dia sudah sangat-sangat penuhi lah ya. Nah, yang dia lakukan ya sebenarnya pertama dia melakukan riset kan gitu kan, riset terhadap kompetitornya. Misalnya kalau dia masuk di Amazon ya, dia lihat misalnya produk nomor 1, nomor 2, nomor 3 karena dia sudah satu premium seller lah, dia punya datanya kan gitu. Oke, 10 produk kompetitor yang laku itu kayak gini nih karakternya. Nah, dari situ pun dia sudah, kalaupun kita bukan premium seller, sebenarnya kan kita bisa menganalisis kan dari katakanlah top seller atau apalah, rating bintang apa segala macam yang kayak itu tuh mungkin sedikit gambaran. Nah, dari situ dia menganalisis, oke, dari 10 produk yang ditawarkan ini, saya kira-kira akan bisa masuk di segmen yang mana. Kan itu sama-sama kelas menengah atas, tapi saya punya competitive advantage-nya di mana, keunggulan saya di mana? Apakah
bahannya lebih bagus, servicesnya lebih bagus. Jadi bisa aja dia misalnya memperpanjang misalnya katakanlah masa garansi misalnya gitu. Dia katakanlah pokoknya tidak puas, dijamin uang kembali apapun alasannya misalnya seperti itu, membuat satu alasan yang berbeda. Jadi itu untuk yang kelas menengah atas sebenarnya itu relatif lebih enak karena tidak sensitif harga kan itu tak. Yang lebih penting adalah bagaimana menemukan value yang dimaui oleh konsumennya. Sebagai contoh gini, saya mau sombong aja buat teman-teman di sini kan. Saya selama 2,5 bulan ini berat badan saya turun 14 kilo. Yang saya lakukan apa? Pasti banyak program lah kan itu. Susu diet enggak, saya enggak melakukan itu. Olahraga saya bilang olahraga itu pengaruhnya cuma 20% kan itu. Yang paling penting adalah makan. Nah, makan, saya sudah pernah turun 10 kilo di tahun yang lalu tapi naik lagi. 2 tahun lalu saya juga udah turun 10 kilo dengan cara pakai susu. Nah, sekarang saya cuma mengandalkan satu cara, yaitu mengatur pola makan dengan saya mengkonsumsi diet, makanan diet, catering diet. Nah, menariknya di bisnis catering diet ini orang jualannya itu gila-gila gitu kan gitu. Satu porsi harganya 80.000. Saya cerita ke istri saya cerita ke adik saya gitu. Gila lu, sekali makan 80.000. Nah, saya cuma nantangin aja. 80.000 atau kira-kira kalau sebulan sekitar 1,5 juta lah kalau di diskon-diskon. Kalau saya bayar 1,5 juta dan saya turun 5 kilo, itu worth it apa enggak? Punya value apa enggak? Kan? Daripada misalnya gini, wah saya nge-gym 700.000, saya minum obat segala itu. Bahkan ada teman dokter saya nawarin, udahlah pakai obat, pakai ini dan segala-galanya 15 juta kita minum. Nah saya ini 1,5 juta aja udah pasti turun, kan bukan pasti turun ya, artinya peluang turunnya gede kan gitu kan. Nah di bisnis catering diet ini kemudian ada datang pesaing lagi. Ini anak UI yang dia suka nge-gym dan segala macam. Tadi kan yang saya pakai adalah catering dietnya artis lah, sok artis gitu, jadi 80.000 kan gitu kan. Mungkin di Jogja harganya bisa lebih murah. Ini ada anak UI yang dia melihat ini pasarnya terbuka ini, 80.000, padahal ongkos makanannya itu kan relatif sama. Bahkan nasinya lebih dikit, udah jelas itu kan, nasinya cuma 3 sendok kan, lebih dikit. Nah, dia masuk dengan harga 55.000 dengan garansi tidak turun uang kembali. Tapi nanti kan ada syarat dan ketentuan berlaku tuh. Kalau nggak turun tuh misalnya kita harus menghadap nutrisionisnya, bener nggak ketentuan apa segala macam. Orang Indonesia apa males lah komplain, udah dijamin 0,5% lah dia kalau nggak itu kan. Jadi dia sekarang customernya 8.000. Padahal harga makanannya lumayan mahal sih, 60 ribuan lah, 55 ribuan dan segala macam. Kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, pertanyaannya kan gitu, loh makanan kan murah kan, cuman isinya kan makanan gitu-gitu aja kan, proteinnya ayam, udah paling hebat itu daging itu kita kasih katakanlah misalnya seminggu sekali, atau ikan bisa seminggu 1 atau 2 kali, paling banyak kan ayam. Nah, jadi tadi, kalau kita berjualan produk ke luar negeri, maka yang harus ditemukan adalah menemukan segmen yang pas dengan produk kita. Jadi jangan produk kita itu istilahnya mudah ditiru apa segala macam, udah gitu nggak ada. Misalnya sama-sama kita menjual, salah satu teman saya itu ekspor ke Cina itu mixed nut. Ya kan ini untuk yang diet itu suka mix nut kan. Nah dia biar beda dia pakai misalnya kelapa kan gitu kan. Nah terus dan harganya pasti tinggi dan segala macam, jualnya tinggi dan competitive advantage-nya murah. Jadi kita bisa memainkan fitur-fitur campaign-nya apa yang di benak konsumen itu, value apa yang pengen ditangkap oleh konsumen itu kan itu. Apakah pasti kalau di segmen menengah atas itu sepanjang value-nya ketemu, udahlah Lexus saja dibeli, Lamborghini juga dibeli, kalau ketemu value-nya, kan gitu kan. Tapi kalau nggak ketemu value-nya, mau dikasih diskon berapapun harganya, aku nggak butuh, kan gitu kan. Jadi kita bisa mainkan misalnya, ya tadi misalnya apakah testimoni, nah ini salah satu, nanti sebenarnya tadi sebenarnya di tulisan yang viral tadi, salah satunya adalah, salah satu kekuatannya itu adalah testimoni, kan gitu. Jadi, produk Kria kita pertama punya competitive advantage dengan yang lainnya,
Terus yang kedua, apakah nanti terutama kita menonjolkan dari sisi value-nya. Nah, value-nya bagus, kemudian diperkuat dengan testimoni, atau namanya kita sebutnya adalah social proof, kan gitu kan. Kalau orang testimoninya itu dari orang yang benar-benar pakai nih, bukan kayak endorser semata-mata gitu kan, itu kita akan, wah bener nih kan gitu kan, Deddy Corbuzier itu benar-benar pakai, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan mungkin akan lebih tertarik. Nah, itu sih, tapi tentu teman saya ini untuk memahami kemauan misalnya orang di luar negeri, misalnya dia juga harus merekrut orang yang tinggal di sana, walaupun orang Indonesia. Jadi karyawannya itu dia jualan dari Bantul kan gitu kan. Budget iklan Facebooknya itu bisa 1 miliar per hari. Tapi dia ngerekrut misalnya mahasiswa Indonesia yang ada di Berlin untuk memotret. Nah, bahasanya orang Berlin dengan orang Indonesia ini kan beda kan, gitu kan. Orang yang tinggal di Berlin dengan orang Indonesia yang tinggal di Jakarta pasti beda lah. Oh, dia seleranya di sana lagi tren apa sih, lagi ini apa, dan segala macam kayak gitu. Kira-kira gitu sih. Mudah-mudahan sih ini bisa membantu. Yang penting adalah ketemu value-nya, Prof. Gitu. Ya, baik. Ya mungkin tadi ada salah. Jadi yang bagaimana kalau berjualannya, positioningnya untuk menengah ke atas saja, terutama yang ekspor. Jadi memang value ya yang harus sesuai value-nya dengan customer-nya. Baik, mungkin pertanyaan berikut tentang ini tentang tadi ada yang menanyakan tentang Facebook sebentar. Nah, saat ini FB Ads semakin sulit persaingannya untuk mendapatkan target audience. Ya, sehingga bagaimana ini? Apakah kita harus kembali ke organik atau klasik? Maksudnya marketing organik atau klasik, mungkin gitu. Oke. Ya, itu benar banget sih kan. Jadi kan ya kalau dulu Facebook Ad itu pemainnya sedikit. Nah, tentu kompetisinya lebih sedikit sehingga harganya lebih murah kan gitu kan. Nah, sekarang Facebook Ad kompetisinya lebih lebih tinggi, sehingga makanya kalau tadi guru saya bilang salah satunya adalah kita harus melakukan namanya yang disebut dengan extreme funneling. Jadi seluruh channel itu udah kita optimalkan kan gitu kan. Oke, di Facebook Ad mungkin kita nggak terlalu kuat. Nah, contoh tadi ya, parfum tadi. Dia sudah ngelihat masuk di Instagram ini susah untuk jadi out of the box sehingga menjadi itu kan. Nah, dia mencoba Twitter kan gitu kan. Kalau kita lihat, loh Twitter apa yang bisa kita jualan? Kan itu isinya orang debat mulu kan gitu kan. Wah, debat kiri, debat kanan misalnya kayak gitu. Tapi di situ ternyata dia bisa mencuri, kan orang lain nggak masuk Twitter, dia masuk Twitter, kan gitu kan. Nah, intinya adalah bagaimana coba kita eksperimen beberapa channel-channel lah. Apakah Facebook Ad, nah Facebook organik, kan gitu kan, Instagram Ad, Instagram organik, TikTok Ad, TikTok organik, dan semua itu kita coba. Bahkan ya kalau tadi saya bilang, kalau saya pun masih pakai nyebar brosur gitu kan, masih hal yang seperti itu yang kadang-kadang mungkin kelihatannya nyebar brosur, enggak banget kan, itu zaman digital gini. Ya, semua kita lakukan, pakai WhatsApp, nge-blast juga kita lakukan, apa segala macam. Nanti kita akan lihat, kita ukur dari sekian macam channel marketing itu mana yang paling efektif. Nah, yang paling efektif itulah yang biasanya kita boost lebih kencang kan gitu kan. Misalnya kan kalau di Facebook Ad itu kan kita biasanya bikin misalnya minimal 3 seri ad lah ya, minimal kan gitu kan. Jadi untuk ngetes cara iklan 1 2 3 ini udah oke belum? Belum lagi nanti kita set lagi misalnya audiennya berbeda kan gitu kan. Ternyata yang menarik dari kita pasang 1 minggu dengan budget murah aja misalnya 50.000, 100.000, ternyata iklan nomor 1 nih yang paling banyak responnya, apakah like-nya, apakah penjualannya, apa segala macam. Nah, kemudian iklan yang nomor 1 itu kemudian kita tes di audien yang berbeda-beda misalnya. Dari audien yang berbeda-beda ini mana yang paling banyak misalnya. Nah, itu kalau kita masih main di iklan kan gitu. Tapi kita juga bisa memainkan tadi dengan kita coba tes di Twitter, responnya kayak apa, di TikTok kayak apa kan gitu kan.
kadang-kadang justru misalnya kayak TikTok itu punya keunggulan gini, berbeda dengan Facebook sama Instagram. TikTok itu follower kita sedikit, itu bisa aja konten kita itu FYP atau viral kan gitu. Karena dia itu distribution channel kan gitu kan. Jadi tidak, kalau di Instagram, wah berat. Kalau follower kita nggak banyak, kita berharap viral itu berat, sangat-sangat berat kan gitu kan. Jadi mungkin kita bisa memainkan dengan hashtag, memainkan supaya kita muncul di explore ya, muncul di explore sehingga orang itu. Jadi minimal juga memang harus gitu. Jadi memang sebaiknya sih kita maksimalkan seluruh channel, seluruh funnel lah ya kan gitu. Ya artinya Anda semua harus belajar lebih banyak, belajar TikTok, belajar Twitter, belajar tidak cuma Facebook lah, belajar termasuk misalnya organik konten, bagaimana membuat storytelling yang bagus lah kan gitu di Facebook, dan kadang-kadang itu lebih viral. Bahkan kalau boleh sedikit saya contohin ya, yang tadi ya misalnya khusus untuk yang viral aja, sedikit aja ini berkaitan dengan yang kebetulan ada yang ini. Bagaimana saya membuat konten yang viral? Ya, ini tadi kan belum sempat saya tayangkan. Sudah kelihatan sedikit ya? Oke. Viral itu nggak jatuh dari langit. Saya wawancara dengan founder Abnormal, Mas Rek Marindo lah ya kan gitu kan. Dulu dia kan dulu dia cuma kafe kecil, terus tiba-tiba cabangnya banyak, jualan kopi dan nama brandnya, bahkan investor sekelas Salim pun masuk ke investasi ini, dulu toko kecilnya dan segala macam. Ini toko outlet pertamanya. Nah ini sebenarnya kalau sempat baca buku ini dari Jonah Berger, Contagious, ini salah satu resep untuk viral. Jadi pertama adalah social currency. Jadi people care about how they look lah, kan. Kemudian triggernya, terus kita memainkan emosinya, terus kemudian publik itu merasa bahwa ada sesuatu yang penting kan gitu kan, ada practical value. Nah kemudian ada juga storiesnya. Apalagi kalau sekarang kan saya beberapa kali ngetes saja sih. Misalnya contohnya ini tulisan saya di blog kecil lah ya kan. Saya bikin judulnya pertama tentu harus ramah dengan digital marketing. Ramah digital marketing itu judul itu harus memenuhi keyword-keyword yang sedang dicari orang. Misalnya apa? Kalau saya tulis Rek, mungkin orang nggak terlalu ngeh Rek itu siapa. Jadi harus nama lengkap Rek Marindo. Oke, Rek Marindo itu siapa? Bos warung Abnormal. Oke, bos warung Abnormal Rek Marindo. Terus ada orang yang kerjanya membaca itu seperti scanning. Makanya harus dikasih sesuatu yang langsung eye-catching. Oke, kaya, terkenal, so what? Ini kalau di Tempo nggak boleh judul kayak gini. Kenapa? Ini bahasa Indonesianya nggak EYD banget. Tapi kan saya lagi eksperimen di blog kan gitu kan. Maka saya pakai kata so what gitu loh. Kayak anak muda kan gitu. Oke lah kan gitu kan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini tulisan saya itu, sorry, kok saya berkali. Tulisan saya ini viralnya nggak kira-kira. Ini di blog aja waktu itu dibaca lebih dari 100.000. Tapi saya ngetesnya gini, tulisan ini saya share di WhatsApp ke 3 atau 4 grup WA. 3-4 jam kemudian, balik lagi ke saya dari grup-grup WA yang bukan tadi. 3 tadi itu kan grup alumni TK, alumni SD, alumni SMA. Yang enggak lah, sekitar itu lah. Pokoknya 3 aja. Tapi ini baliknya macam-macam. Saya bilang ini viral. Nah, beneran. Istrinya nelpon, WhatsApp saya. Mas Burhan, kan istrinya Mas Rek. Oh, itu viral banget loh. Taunya viral dari mana? Itu bapak saya, mertua saya itu posting tulisan Mas Burhan di Facebooknya dia dapat entah dari grup, oh iya beneran viral kan itu kan itu, karena ini memenuhi hampir semua memenuhi unsur yang tadi memenuhi unsur yang step ini kan gitu kan. Jadi ada practical value-nya, oh ini anak muda, terus storiesnya, waduh storiesnya mah udah jelas dapet ya, masih sini storiesnya itu kita lihat kayak sinetron atau kita lihat drama Korea aja. Pasti orang Indonesia itu suka ya, anak muda, kan masih muda, terkenal, kaya raya, soleh, baik hati. Wah,
kayak tukang bubur naik haji lah. Ini juga saya ceritakan di tulisan ini. Kang Rek ini makin kaya, bukannya makin pamer mobil, pamer apa, enggak. Dia cerita kaosnya itu sekarang semua ya kaos hitam aja, isinya tulisannya abnormal kayak gitu. Jadi sesederhana itu kan gitu kan ya. Nah, demikian juga ini yang tadi saya bilang bahwa ini yang budget iklannya 1 miliar yang dia ekspor dari mana-mana ya, dari Cina, dari apa segala macam jualannya ini di Facebook ini juga sangat viral. Jadi kembali ke situ, jadi ya Anda harus melakukan apa di Facebook, ya semuanya Anda lakukan. Kelihatannya klise, tapi memang ya mari kita coba sama-sama extreme funneling lah, kita coba tes kan gitu kan, kita lakukan di semua channel yang mungkin kita coba dan apalagi kalau budgetnya itu murah ya, misalnya kayak storytelling ya, kita memanfaatkan storytelling, itu kan kekuatan pinter-pinteran kita membuat story aja, kan gitu. Setiap orang punya story, setiap produk, services itu punya keunggulan unik yang bisa ditonjolkan apa dari si produknya, ownernya, dan segala macam. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Burhan. Ini mungkin ada satu lagi nih pertanyaan udah hampir jam 3 ini. Adakah pihak ketiga Pak yang bisa melayani jasa membuatkan pemasaran digital? Dan kemudian satu lagi nih, ada lagi dari Pak Praharso, apakah ada penyedia kursus digital marketing untuk UMKM pemula? Mungkin kalau ada informasi. Yang pertama, apakah ada perusahaan jasa? Banyak sekali. Nah, nanti tinggal Anda lihat produk-produk. Misalnya gini, untuk produk-produk kuliner, nah saya punya beberapa kenalan lah ya. Misalnya jadi lupa beberapa namanya. Oke, nanti gini aja, bagi yang tertarik sih nanti bisa nanya, ini bisa saya kasihkan. Jadi misalnya di Jakarta itu ada produk-produk kuliner yang dihandle oleh satu digital agency tertentu. Kemudian di Bandung ada digital agency tertentu. Nah, itu mereka bisa variasi sih, macam-macam sih. Nanti tinggal negosiasi aja, nanti mungkin saya bisa kasih kontaknya. Intinya mereka bisa dari hal yang sepele lah, misalnya gini, dari hal yang sepele motretin foto-foto ya, motretin produk dan services kita itu, bahkan perusahaan kafe-kafe terkenal yang punya 600 cabang kayak gitu tuh mereka outsource kan gitu kan. Jadi tim konten kreatornya itu hanya merancang konten selama 1 tahun, skenario besarnya kayak apa, tetapi teknik-teknisnya biasanya mereka outsourcing lah ke situ. Nah, termasuk juga nanti bisa ada yang membantu, misalnya untuk, saya ingin presensi di Google saya bagus, nanti ada perusahaan layanan-layanan seperti itu juga, karena kan itu memang semua harus digarap ya, misalnya kan kalau dari resto, itu kan kelihatan, review resto di Google ini berapa, ini berapa, kalau dicari di Google Map, muncul nggak, apa segala macam kayak gitu. Nah, itu perusahaannya ada. Nah, yang kedua juga sama. Adakah kursus-kursus online? Banyak banget, Mas. Kan gitu, kursus online dari, misalnya gini, tadi, walaupun kelasnya bisa beda-beda ya, misalnya gini, menambah follower sama jumlah jualan di Instagram itu bisa 2 kelas yang berbeda, kan gitu. Karena itu sama-sama perlu belajar yang cukup intensif lah. Misalnya bisa ada banyak sih Mas, kan nanti boleh DM ke Instagram saya aja, Burhan, saya nggak ngambil untung lah, itu kan teman-teman semua kan, bisa misalnya dari guru saya Mas Dewa Eka Prayoga, itu misalnya itu untuk strategi digital marketing secara keseluruhan, atau Mas Fahmi juga itu untuk digital marketing apakah Instagram, atau misalnya yang lainnya nanti misalnya ada dari yang jago TikTok, misalnya juga ada yang jago Instagram aja juga ada, yang jago semuanya juga ada. Jadi banyak, mungkin saya nggak bisa sebutin satu-satu lah, kan gitu kan. Termasuk dari perusahaan-perusahaan agensinya banyak, mulai harga berapaan ya macam-macam. Misalnya gini, sebagai gambaran aja ya, misalnya untuk pasang iklan di Facebook itu ada yang berdasarkan persentase dari budget, misalnya gini, minimal katakanlah budget 10 juta, dia akan ngambil 10%, misalnya kayak gitu. Atau bisa juga misalnya gini, pasang iklan bayarnya sekitar 3 juta, tapi itu di luar biaya pemasangan.
kan gitu kan. Nanti kan mesti harus ada A/B testing dulu kan, ada A/B testing dulu 1 2 3 mana iklan yang terbaik, baru itu di-push kan kayak gitu. Nah, seperti kayak di Tempo, saya tiba-tiba menemukan bukan saya lah ya, tim saya menemukan, "Loh Mas, ini kayaknya yang paling bagus. Ini kalau di Google ini ongkosnya sekian, di Facebook sekian." Saya bilang kalau di newsletter berapa kan? Newsletter ternyata ongkosnya murah banget dan kita punya ratusan ribu newsletter kan gitu kan. Tinggal kita tadi kekuatan storytelling, bagaimana konten kita nggak nyepam kan gitu kan, orang tetap menarik, tetapi nanti ada orang yang ini yang tertarik untuk beli. Oh ya, Instagram saya Borhans gitu ya. Itu aja. Nggak follow juga nggak apa-apa, DM aja. Kan gitu. Kayak gitu. Dan nanti saya jawab, ya saya secara konten personal juga karena sibuk jadi juga nggak itu. Tapi ya beberapa teman-teman strateginya yaitu tadi bahwa ada bisnis yang viral, bisnisnya bagus, ada yang viral bisnisnya tidak bagus, yang tidak viral bisnisnya bagus, ya macam-macam lah kan gitu kan. Jadi kita memang tidak bisa menjadi semuanya. Kadang-kadang kita tidak perlu viral, tetapi bagaimana kita relevan dengan customer kita. Gitu. Nah, tinggal silakan, monggo gitu. Untuk yang ini ya, terutama yang untuk fashion dan craft juga sama ya. Tadi intinya jangan jadi barang yang komoditis lah. Misalnya, oh kerajinan apa jangan sekedar seperti itu. Ya itu mungkin bisa aja, tapi bagaimana kita memberikan value. Untuk teman-teman yang bergerak di fashion, craft itu saya sarankan untuk follow Instagram yang bergerak di bidang fashion dan misalnya contohnya Mas Yuka Harlanda, YUKKA Harlanda, itu CEO dari Brodo misalnya, atau ke Om Ben itu founder dari Tors dari Bandung, dua-duanya dari ITB, satu produsen sepatu, satu produsen tas. Misalnya Om Ben ini menarik, misalnya di saat pandemi itu bulan September dia itu target setahunnya itu udah tercapai tahun lalu loh ya kan gitu kan. Jadi padahal itu pandemi kan gitu kan, fashion turun semua segala macam kayak gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman semua pokoknya jangan menyerah. Ini era di sosial media ini kita bisa belajar dari banyak hal, bahkan mungkin dari berbagai sisi lah, dari sosial. Nah, itu dulu mungkin sebelum yang lain ya. Mungkin ada pertanyaan lain, Bahan kimia juga gimana memviralkannya? Bahan kimia ya. Oke. Ini bahan kimia ini Mas ya. Bahan kimia ini saya mau bertanya, memang harus viral? Harus viral nggak? Kan gitu. Kalau menurut saya tidak harus viral kan gitu. Yang penting itu relevan dengan customer kita kan gitu. Karena maksudnya untuk sampai viral itu kadang-kadang butuh effort yang luar biasa. Katakanlah misalnya gini, Dupont misalnya kan, itu kan produsen bahan kimia kan gitu kan. Wah itu dia viralnya kan karena pancinya kan gitu, bukan karena. Jadi jadi nah, jadi kan kalau ini kan hanya punya 10 perusahaan langganan dan ingin nambah pelanggan. Nah, yang terpenting kalau yang seperti ini sebenarnya mungkin harus dicari pola customer journey orang kalau beli bahan-bahan kimia ini seperti apa, ya kan? Jadi customer journey-nya konsumen yang B2B, business to business, tentu akan sangat beda dengan business to customer. Nah, business to business ini kita lihat misalnya gini, biasanya orang itu harus dicari mudah dicari di Google. Jadi pencarian itu. Tapi orang yang mencari di Google itu harus sudah punya top of mind, ya kan? Itu harus punya. Jadi dia udah banyak, oh saya mau mencari ini. Ada juga sih ya, oh saya cuma cari sepeda, kadang-kadang sih nggak sekedar itu, tapi dia sudah saya mau sepeda United misalnya kayak gitu, atau misalnya seperti gini, bagaimana memviralkan jualan semen misalnya, ini agak mirip-mirip juga ini kayaknya. Nah jadi yang bagaimana kita membuat di tataran top of mind kita itu naik kan gitu, berarti kan membangun brand awareness. Nah brand awareness itu dibangun dengan apa? Misalnya nanti bisa belajar dari produk-produk atau company-company yang bergerak di bidang itu. Misalnya kayak semen, mainnya di mana nih? Marketing PR, kan gitu misalnya seperti itu.
tidak harus viral kan gitu kan, tapi bisa kita main di marketing viral yang itu kita berada, kalau kita dicari di Google, kita udah nomor 1 belum di kategori itu. Misalnya bahan kimia apa misalnya, katakanlah amonia misalnya, kita sudah menjadi nomor 1 belum, kan gitu. Nah kalau belum, nah berarti PR pertama kita adalah bagaimana kita menjadi nomor 1 di bahan kimia di katakanlah di Google situ. Nah dari situ kan kemudian nanti kita bisa membuka pasar, karena orang mencari di Google, nanti ada review, testimoni, berarti websitenya harus dibagusin, harus Google friendly dan segala macam. Nah, sosial media dan segala macam itu menurut saya kalau untuk bahan-bahannya seperti ini mungkin bisa lebih jadi semacam kayak pendukung untuk membangun brand awareness atau marketing PR ya. Jadi yang dijualnya adalah lebih ke story-nya lah, misalnya seperti itu sih kan gitu kan. Misalnya teman saya itu jualan batako. Ini kan kalau mau diviralin gimana ya jualan batako. Tapi dia bilang 60% truk batako yang lewat di jalan tol dalam kota itu adalah barangnya dia. Gitu. Mas gimana caranya Mas? Ya saya nomor 1 di Google kan gitu kan. Bisa dia pakai 1 perusahaan, bahkan bisa 2 atau 3 perusahaan. Tapi dia menjamin bahwa orang-orang itu mau beli perusahaan yang nomor 1, perusahaan dia. Perusahaan nomor 2, perusahaan dia juga. Kan kalau di Google nggak terlalu kelihatan, lu size-nya berapa, marketnya berapa. Yang penting kan penjelasannya informatif. Dan dia bukan pabrik, dia itu reseller aja. Begitu omsetnya gede, dia datang ke pabrik. Nih gue punya catatan omset segini nih, lu mau kasih diskon berapa. Nah dengan begitu dia bisnisnya bisa lebih, barangnya bisa kompetitif lagi. Kan gitu. Jadi memang digital marketing tadi memang luas ya, artinya kita bisa memanfaatkan jejaring di WhatsApp, jejaring di sosmed, jejaring di Instagram, jejaring di Google dan segala macam kayak gitu. Mudah-mudahan itu bisa membantu lah ya. Saya belum pernah jualan barang-barang kayak gini sih. Gitu. Tapi teman-teman saya ya itu tadi, dia berhasil membuktikannya. Seperti itu, jualan batako bisa. Dia jualan es batu kristal untuk kafe-kafe. Itu bisa, walaupun mungkin dia bukan nomor 1, tapi setidaknya dia ngambil pasar untuk daerah Tanjung Priok, Jakarta Timur, Bekasi, itu menang lah. Dia salah satu andalannya adalah kalau orang nyari jual batu es kristal, di Google muncul, kan gitu. Gitu. Itu mungkin pertanyaan terakhir ya. Oh, tadi ada satu lagi Pak, mungkin saya lupa. Bagaimana saya adalah punya usaha bengkel AC, bagaimana meningkatkan pasar dengan marketing digital? Oke, ini menarik. Nah, ini nanti juga mungkin agak saya singgung juga nih dari Nurul Hilal yang dari produk furniture dan home decor ya nanti ya. Oke, bengkel AC itu misalnya gini, Anda harus berangkat dari customer journey lagi-lagi ya, customer journey-nya gini. Kalau saya AC-nya rusak, kira-kira saya ini akan nyari informasi di mana? Karena ini kan barang istilahnya tidak setiap bulan kita pakai kan. Misalnya saya kayaknya nggak mungkin deh sebulan sekali panggil tukang AC, kayaknya itu berarti AC saya jelek banget kan gitu kan. Berarti kan pas saat rusak atau sama dengan pompa dan segala macam kayak gitu kan. Nah, yang harus dilakukan berarti kan saya biasanya nyari di Google satu atau nyari dari temen kan gitu kan. Nah, 2 itu terutama sih kan gitu kan. Nah, kalau yang nyari dari teman, berarti Anda harus memperkuat teman, network, dan macam-macam lewat jaring WhatsApp. Nah, saya contoh ya. Saya itu bisa ketemu tukang misalnya jualan korden. Ini nggak tahu agak mirip apa enggak ya. Kayaknya rasanya agak mirip. Jualan korden itu karena saya tanya dari tukang batu saya, kan gitu. Oh, tukang batu ini kayaknya saya ada kenalan. Nah, jadi seperti itu. Jadi Anda bisa memperluas network dengan jalinan kerjasama. Jadi tukang korden saya ini hebat, kan gitu kan. Jadi hebatnya itu dia mau berkolaborasi dengan arsitek, desainer, apa segala macam. Dan tentu dia juga melakukan hal yang di luar seperti kayak keliling komplek, bagiin brosur, dan segala macam kayak gitu. Nah, cara yang lainnya adalah yaitu tadi, Anda harus muncul di iklan-iklan mencari AC. Apakah itu iklannya di OLX, apakah
apakah itu iklannya di Google, Anda bikin website minimalis aja, tapi ininya bagus, ratingnya bagus, pasti kayak istri saya pasti kalau nyari AC pasti dia lihat, udah cari aja di Google. Istri saya itu lebih Google minded daripada saya. Jadi pokoknya semua dia googling aja kan gitu kan, cari dan itu. Nah, hal yang seperti itu nanti agak mirip-mirip dengan tadi kayak home decor ya kan, mungkin beberapa bisa seperti itu. Tentu kalau home decor itu sebenarnya bisa memanfaatkan Instagram yang bagus, desainnya keren, TikTok yang bagus, Facebook yang bagus. Tapi kalau misalnya reparasi AC, kan gitu ya nggak terlalu bisa lah memanfaatkan apa gambar yang bagus. Yang paling bisa ya kita tetap bisa memasang. Jadi misalnya contohnya gini, ada vendor solar panel, dia senantiasa memasang bagaimana krunya memasang di Instagram dan segala macam kayak gitu. Tapi kalau kita cari solar panel di internet ya juga nomor satu kan gitu kan. Jadi mungkin kita harus memanfaatkan iklan baris, memanfaatkan yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, itu menjadi salah satu alternatif lah kan gitu. Kalau tadi kayak home decor apa segala macam itu lebih mudah lagi karena barangnya kalau ditonton, dipotret lebih wow. Tapi kalau misalnya kayak servis AC kan itu harus lebih muncul dan jadi Anda harus muncul di mana orang itu customer biasanya mencari sih gitu sih. Gitu. Jadi mungkin bisa lewat jaringan teman, jaringan kolaborasi dengan desain dengan segala macam atau dengan yang muncul di Google. Kira-kira gitu, Mbak. Baik. Masih ada lagi? Saya kira itu udah pertanyaan terakhir karena kita udah jam 3 lewat ini. Udah menjelang asar kalau di Jakarta. Demikian pencerahan yang luar biasa bagi kita ya dan UMKM tentang marketing digital. Mudah-mudahan bisa lebih membuka wawasan untuk meningkatkan omset, kemudian bisa juga membuat positioning produk sehingga bisa lebih bisa mendunia ke global dengan servis yang baik tentunya. Demikian, terima kasih Pak Burhan. Boleh minta nomor Pak Burhan nggak ya? Ini untuk apa namanya? Tadi Pak Burhan sudah menyebutkan kalau mau menghubungi beliau silakan di Instagram beliau. Tadi sudah disebutkan di kolom chat. Mungkin bisa dilihat di kolom chat. Nanti bisa tanya di sana. Mungkin bisa menghubungi di Instagram Pak Burhan. Demikian ya Pak. Ya betul. Soalnya takutnya gini, kalau di chat WA dan segala macam, WA saya itu banyak ketumpuk-tumpuk gitu loh. Jadi takutnya nggak kebalas. Tapi kalau Instagram itu kan biasa saya lihat saat santai. Jadi kan jawabnya juga bisa lebih santai kan gitu. Nanti akan saya jawabin lah satu-satu. Insya Allah sih kalau itu. Gitu. Jadi lewat Instagram aja boleh, kan follow boleh, nggak follow boleh, bisa DM juga ke saya. Nanti tanya termasuk misalnya kursus-kursus mana yang bisa di ini, misalnya ya ada beberapa lah, misalnya kursus marketingnya sendiri ada beberapa, kursus digital marketing yang nanti turunannya ke Facebook, Instagram dan segala macam ada turunannya. Nah nanti soal teknis-teknis tadi ada pertanyaan juga, misalnya kalau Facebook Instagram personal terhubung dengan bisnis apa segala macam, nah itu lebih baik ditanyakan di teman-teman yang bikin kelas khusus saja karena terlalu sangat teknis ya, banyak hal teknis-teknis yang di situ itu gitu. Baik, mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian. Saya minta pada rekan-rekan peserta untuk mengisi post survei. Tadi sudah ada brief survei dan ada post survei. Untuk rangkaian webinar selanjutnya akan diadakan di tanggal 1 Mei. Mungkin dari Pak Wahyudi akan menyampaikan sedikit pengumuman mungkin Pak. Ya baik. Baik, saya kan sharing beberapa hal ini tentang
Terus sebelumnya terima kasih nih Pak Burhan. Saya Sama-sama. belum ketemu Pak Burhan, cuman lewat DM-an. Nggak apa-apa. Ya, Pas. jadi kita ini ada 10 sesi webinar Pak Burhan. Jadi yang disponsori oleh di Australia Indonesian Center ya, dan bersama dengan ICIndo ya. Jadi kita itu pengen membantu teman-teman UMKM untuk go digital dan go global kira-kira begitu. Nah ini ada rangkaian materi yang sudah kita running ya. Dari yang pertama ini tanggal 5 April kemarin. Ini hari ini harusnya Profesor Kalodin hadir ya, cuman bila ada halangan mungkin. Ini yang kedua kemarin. Nah ini kemarin kita belajar tentang ekspor yang kedua ya. Ada Bu Regina. Kita membuka kurasi teman-teman dari UMKM kita yang bersedia untuk dikurasi produknya. Kita akan seleksi. Nanti kita akan coba pertemukan dengan buyer di Australia. Kemarin ketiga ini ya, kurasinya nanti ada kesempatan trial order buat teman-teman UMKM yang produknya lolos kurasi kami ya. Nah ini kemarin ketiga kita ada dari Direktur PT Pos yang diwakili oleh kepala untuk operasionalnya. Nah ini karena salah satu isu adalah logistik ya, bagaimana pengiriman lebih murah atau lebih selamanya, karena kemarin teman kami Bu Siti Mardiana pesen teh pecah semua. Nah, ini menjadi isu juga, jadi akhirnya tidak bagus juga ya. Kemudian hari ini kita bersama-sama dengan Pak Burhan, luar biasa sekali insight-nya, dan mungkin ini membuat inspirasi buat teman-teman semua dan juga saya ya. Ini minggu depan yang mungkin kita nantikan ya dari pihak House of Indonesia. Ini semacam holding company yang selalu impor barang-barang Indonesia untuk dijual di Australia Pak. Ya, dari mulai saus, kecap, kerupuk itu dia yang mendatangkan ya. Nah kemudian nanti dia akan memberikan masukan buat kita bagaimana supaya barang kita itu lolos di Australia. Bahkan mereka akan menyediakan waktu atau bersedia untuk trial order buat barang yang lolos di kurasi ya. Kita juga nanti memberikan materi ini tentang inventory. Ada juga nanti tentang pengelolaan keuangan dan pajak. Ini kadang-kadang juga menjadi isu tersendiri buat teman-teman UMKM ya. Gimana kalau saya dapat pendapatan dari luar negeri, pajaknya gimana ini ya? Nah, tapi kita tidak ngajarin ya begitulah ada ini. Nah, nanti kita break hari raya. Nah, setelah hari raya nanti ada tentang isu ini juga Haki, karena untuk masa pasca ekspor ini isu tentang intellectual property ini sangat diperhatikan. Mungkin teman-teman nggak boleh tinggal pasang comot gambar ya. Nah, termasuk digital marketing ini harus ada etikanya. Nanti kita akan sampaikan ini dari Ambadar yang salah satu konsultan Haki yang ternama di Jakarta ya. Nah, ke-9 nanti kita ada proses kurasi Pak ya. Jadi ini kita akan kurasi nanti prosesnya dari teman-teman UMKM. Mereka mengirimkan data produknya, sudah ada di formnya. Kemarin kita sudah saya sharing sampai tanggal 10 Mei. Nanti kita akan melakukan proses evaluasi dari teman-teman tim AIC dan ICIndo. Selanjutnya teman-teman akan diberikan notifikasi apakah produknya masih ada revisi atau tidak. Silakan nanti akan merevisi teman-teman sekalian ya. Kalau sudah direvisi nanti disubmit ulang kekurangannya. Nanti terakhir buat teman-teman UMKM yang lolos diberikan kesempatan trial order ya. Nah, mungkin ada pertanyaannya, siapa yang beli, apa fokus barang yang mau bisa dijual, kemudian jumlah itemnya berapa, bagaimana nanti pengirimannya dan dokumen SIM-nya gimana. Nah, nggak usah khawatir ya. Jadi pembelinya nanti dari House of Indonesia. Nanti tanggal 1 mereka akan berbagi tentang kita bagaimana supaya produk kita bisa masuk. Saya harapannya teman-teman yang sangat ingin sekali untuk mencoba trial ekspor ya, silakan hadir ya nanti ya tanggal 1 ya. Kemudian nanti apa sih produknya? Nah ini menurut mereka ada beberapa item produk yang sangat populer. Saya vegan market, home cooking, fusion, sampai kemarin dia bilang kolang kaling ya. Kolang kaling Pak. Jadi sampai kemarin kita rapat ya. Apa yang dibutuhkan? Pak Yudi bisa cari kolang kaling nggak? Waduh, saya ini dosen, bukan pengepul. Saya ini dosen yang bagian panitia mengadakan seminar ini. Karena sekarang lagi musim bulan puasa Pak di sana. Jadi gitu, ya? Iya, komunitas Indonesia itu demand-nya sangat tinggi sekali. Tahu kan kalau orang Indonesia suka kumpul pasti makan ya. Karena saya dulu tinggal di Australia sama Mbak Ima ya. Itu tangganya Mbak Ima, adiknya Pak Burhan. Jadi kolang kaling ternyata kalau jadi Bapak Ibu UMKM yang punya produk kolang kaling silakan nanti dibuat. Nggak tahu kolang kaling rasa keju, rasa apa, rasa nggak tahu. Menerapkan teorinya Pak Burhan tadi ya, dibuat sesuai dengan taste-nya orang Australia. Ya itu kolang kaling kemarin berdapat ini ya.
Dan juga fusion food ini juga lagi tren sekarang nih. Nah, termasuk kemarin ada kan pernah lihat ya sayembara bikin Indomie macam-macam dari mulai donat sampai pizza ada semua. Iya, betul. Nah, ini salah satu bentuk kreasi yang bisa di ini ya. Dan juga home cooking juga ada herb juga. Nah, kemarin juga sampaikan juga bahwa kita ini tidak kalah dengan produknya Thailand dengan Filipina. Tapi kenapa kita kalah? Ya. Kemudian juga ekspor. Ini ya berapa yang dibutuhkan ekspornya ya. Ini nanti tergantung dari tergantung dari ininya jumlah produknya. Kemudian bagaimana cara pengirimannya? Nah, kebetulan dari Housewife Indonesia punya konsultator. Jadi dari sini nanti kirim ke sini. कहना चाहता हूँ सिमरन Jangan khawatir, nanti akan kirim langsung ke Jakarta. Nanti biar teman-teman dari Housewife yang I love you Simran. Pertemuan terakhir nanti ada dari pihak Housewife Indonesia untuk melakukan pengumuman kurasi dan ada door prize ya buat peserta yang paling aktif. Ya, kira-kira itu Pak Burhan yang bisa kami share. Ya. Baik, mungkin saya kembalikan ke Bu Win. Terima kasih. Dengan demikian hari ini selesailah rangkaian webinar keempat kita hari ini dengan narasumber Bapak Burhan Solihin dari Tempo.co. Mudah-mudahan membawa manfaat buat para UMKM yang akan go digital sehingga bisa nanti go global, go internasional. Demikian. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Burhan sekali lagi atas waktu kesempatannya. Nanti kita terima kasih sama-sama. Oke, Pak Burhan sukses selalu. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Burhan. Terima kasih Pak Burhan. Terima kasih. Terima kasih Burhan. Mandi. Terima kasih Pak Burhan, Pak Yudi. Ya, makasih Bu. Izin live ya Bu. Ya, makasih. Terima kasih Pak Burhan dari Caroline. Tumben Pak Yudi nggak foto. Oh iya, lupa. Udahlah, sudah ada rekamannya, nanti saya ambil rekamannya. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih. Burhan. Sampai ketemu lagi. Moderator. Tidak tahu nama.
Kaison anak. Yo mati tenang. Metu. Saya ngerti, aku ngerti. Betul Sume. The Australia-Indonesia Centre reflects the maturing of the Australia-Indonesia relationship, especially in science, technology, education, and innovation. All of it grew up a little bit. It moved from what felt like a traditional research centre to something more contemporary, perhaps more dynamic, more inspiring. The number of page views our website, our various initiatives, a more focused presence with their own branding and their own website. One of those initiatives is Skills Futures. Well, we're moving toward the digital futures where we use a lot of automation and we use a lot of artificial intelligence and robotic in the way we work. Skills that will be required are those skills that cannot be automated. So for example, skills that are soft skills or people skills, the skill to be able to work in a team. And digital economy. This initiative that started back in 2017 has now grown into its own website. You have a country that is essentially a country of young people, of young adults who really want their country to move ahead. They're looking for innovation, they're looking for technology, they're looking to be a part of their community and help everyone grow. Next, the website of the PAIR program, the Partnership for Australia-Indonesia Research, the flagship program for our new research model that's based in South Sulawesi. Saya yakin perguruan tinggi akan menjadi dapur pemerintahan. Perguruan tinggi adalah menjadi dapur dunia usaha. Anak website nomor 4 adalah website Festival Film Pendek kita, Realizind, yang baru masuk tahun keempatnya. And finally, AustraliaIndonesia.com, our hub for all things Australia-Indonesia, with a focus on areas where we think the relationship is really happening, such as trade, health, digital. Twice a week, we email out all the latest news from this website in our media update, which has been gaining popularity steadily now for 4 years.